Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Saya mau bertanya ke narasumber, tapi narasumber punya contekan nggak pagi hari ini gitu ya? Punya catatan maksudnya? Enggak, tadi kan ditanya contekan dari Pak Tom Lembang, Pak Tom Lembong. Hari ini sudah hadir bersama kita. Contekan. Banyak. Tapi bukan dari Tom Lembong. Bukan. Ada contekan begitu ya. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Bang Ege. Kemudian Mas Emil Dardak, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi, Mas Emil. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mas Emil. Kemudian juga ada Bang Daniel Johan, perwakilan Timnas Amin yang sudah bergabung melalui Zoom. Selamat pagi, Mas Daniel Johan. Pagi Mas Arif, Mbak Kamar. Ya. Kemudian juga nanti kita nanti juga akan bergabung bersama kita ada Mas Heru Dewanto, Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud. Kita tunggu partisipasinya ya. Kita tunggu. Ini nampaknya yang hadir di studio pagi hari ini dan juga Bang Daniel ini juga kemarin hadir di lokasi Fair ya. ini penjelasan. Fair ya, melihat langsung begitu ya. Saya ke Bang Ege dulu deh, catatan-catatan apa yang Anda lihat kemarin? Kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga kayaknya kita nggak paham itu artinya apa begitu ya Bang Ege ya. Dan juga mungkin secara substansi, siapa yang paling gong gitu kemarin? Kita sudah 7 kali di sini ya. Kemarin pagi prediksi apa yang kita omongkan persis terjadi. Proven ya? Di yang delapan proven ya, terutama karena kita menyatakan kemarin Gibran datang sebagai juara bertahan. Ya, Gibran Show sebelumnya kan? Iya, dari yang sebelumnya. Ada beban ya, karena juara bertahan. Kalau dia terlalu semangat, dia akan ofensif. Dan terjadilah yang tadi malam. Karena kita ngambil 2 contoh. Pada waktu Pak Prabowo tampil saja, dia dari belakang gini-gini. Waktu dia tampil pun, dia juga gini-gini. Kemarin mulai saja dia sudah keluar dari podium. Kemudian mulailah beberapa hal yang nanti kita bahas khusus ya. Antara lain bawa nama Pak Tom Lembong. Saya nggak tahu ada urusan apa dengan Pak Tom Lembong. Beberapa kali di-mention soalnya kemarin 3 kali kalau nggak salah saya ya. Nah kemudian
Caimin kan kita harapkan dia cerdas, ceria, santri. Ya, keluar juga kemarin. Iya, pada awalnya masih belum, tapi mulai dari ada kalimat kurang lebih begini, nggak apa-apa Mas Gibran, saya nyatat daripada salah melanggar konstitusi, kurang lebih Ada begitu tuh ya. catatan Mahkamah Konstitusi. Dari situ dia mulai keluar. Nah, Prof Mahfud seperti yang kita sebutkan, dia pelan karena menurut saya dia guardian of the debate, orang yang mencoba supaya debat itu berkualitas dari debat capres yang pertama. Ya. Kemarin dia harus dicatat secara khusus sebagai orang yang pertama mematahkan fallacy argumentum ad hominem. Di bagian mana? Oh, di bagian ini dong yang saya tidak mau Iya. jawab Receh, itu. receh. Pertanyaan receh. Greenflation. Nanti pasti ada Penjelasan nanti. penjelasannya. Tapi maksud saya itu penting ya karena dia berusaha jadi argumentum ad hominem itu kurang lebih mengatakan ada niat kurang baik untuk lebih mengejar kesalahan istilah, kesalahan penulisan kata atau atribut pada seseorang ketimbang substansi debatnya itu ya. Nah, Istilah tadi itu ya? Iya. Dan ketika itu dipatahkan oleh Prof Mahfud, Ya. baru bagian keduanya Caimin juga keluar dengan itu. Ketika lithium Tertrigger lah ya, gitu ya. lithium ferrofosfat. LFS. Ya. Ya. LFP. LFP. ya. Ya sampai disebut Itu LFP ijazah palsu. lembong lagi loh disebut ya. Tapi artinya pada bagian itu Caimin juga keluar. Jadi secara umum saya mau mengatakan terserah Anda mau bilang Mahfud juaranya bisa, Caimin bisa karena Mahfud lagi-lagi ya dia keluar dengan mematahkan itu penting sekali itu kesalahan berpikir fallacy argumentum ad hominem dia mematahkan itu dan ada dua kekuatan dia yang tidak terjawab ketika dia menanyakan redistribusi tanah dijawab berbeda-berbeda tapi dia bilang kan yang saya bilang nggak ada satupun redistribusi tanah gitu. Nah kemudian ada lagi soal impor pangan yang dia bilang pada waktu debat Pak Prabowo nanya ke Bapak Joko Widodo itu tidak akan impor pangan. Yang ternyatanya saat ini. Iya masih impor kok belum terjawab. Dan ada catatannya bahkan ya komoditas. Nah tadi yang dicuplik juga sama yang dicuplik ini sabar sedikit aja. Yang dicuplik pas Muhaimin bicara soal bioregional tidak terjawab kalau menurut saya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Caimin yang juara bisa juga terutama karena dilihat penampilan sebelumnya Caimin itu kan relatif jauh gitu. Jadi kekuatannya di luar dibanding ekspektasi kalau tadi kata untuk itu hampir sama seperti Gibran pada saat yang lalu. Nah, kalau soal Mas Gibran, saya rasa sebelum sanggah-sanggahan atau sebelum mulai dengan kok pada bawa botol plastik. Botol plastik itu bisa juga diolah menjadi eco-friendly loh ya atau jangan-jangan panitia yang menyediakan di situ. Tapi intinya sejak dari itu, sebelum itu, menurut saya luar biasa. Luar biasa loh. Tapi sesudah itu, saya nggak bisa memberikan penilaian apapun. Silahkan kalau Anda basisnya basis fans kepada Gibran, karena saya golongkan ad hominem. Tadi. Silakan. Komentar Anda Mas Emil soal yang terjadi tadi malam dan juga trending di sejumlah platform ya. Media sosial. Yang pertama, topik semalam itu topik yang luar biasa penting. Karena kita bicara mengenai pembangunan berkelanjutan. Pilihan-pilihan besar yang harus dibuat bangsa ini. Jadi, kita semua tahu bahwa terminologi itu punya potensi untuk dianggap sebagai sebuah pertanyaan jebakan. Tapi nggak mungkin lah tim ataupun Mas Gibran mencoba menggunakan the same strategy 2 kali. Itu nggak menarik. Yang ditekankan adalah aturan, kan, yang ditekankan adalah begini, apakah lawan terpancing untuk menganggap bahwa ini kembali menjadi pertanyaan jebakan atau menganggap substansi sehingga meremehkan kepentingan substansi dari pertanyaan itu. Dan di sini saya melihat ternyata berhasil. Kenapa begitu? Dua-duanya tuh. Berarti Anda pakai strategi maksudnya begitu loh. Jadi begini. Pertama, kalau kita membahas mengenai transisi energi hijau, apa tantangan terbesarnya? Cost, biaya. Negara maju sudah menikmati lebih banyak kemajuan melalui pengorbanan sumber daya alam pada saat kita masih diduduki oleh mereka. Dan kita menganggap tidak fair bagi negara berkembang seperti kita yang ingin maju, kemudian dikasih aturan-aturan di mana mereka udah duluan menikmati itu. Terus, nah yang kemudian masalah LFP. Apa bisa
kita membahas mengenai nikel, mengenai energi hijau, tapi tidak, dan Indonesia sudah jelas-jelas mengambil posisi kita ingin menjadi raja energi hijau, baik melalui bahan baku nabati maupun mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, diantaranya baterai. Baterai juga penting untuk mensupport sistem surya tadi. Nah, LFP ini digaungkan oleh tim 01. Gitu, dan dia melalui harus diingat debat ini adalah panggung yang paling utama untuk menyampaikan gagasan. Itu yang paling penting. Sehingga momen yang sangat berharga setiap detik harus bisa benar-benar efektif tersampaikan ke pikiran dan pemahaman soal LFP ini. Blunder nggak Cak Imin dalam penjelasannya? Saya nggak mau ngomong orang blunder atau enggak, ya. Saya cuma menyampaikan kepada masyarakat Indonesia ini bukan isu main-main. Begitu. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian? Jadi sekali lagi, nggak mungkin jebakan. Saya sempat bilang. Kenapa saya menggunakan diksinya blunder tuh, Mas Emil? Kenapa nanya LFP? LFP kan bidangnya dia. Saya bilang, yuk nanti pasti dijawab. Nggak apa-apa kalau emang dia tahu, alhamdulillah. Kalau nggak tahu, publik akan memahami. Ditambahkan juga oleh Gibran. Gibran yang mention nikel di Indonesia itu terbesar loh. Number one depositnya. Nomor 2. Jadi gini loh istilahnya. Kita yang harusnya menjaga marwah bangsa di kancah internasional dengan potensi yang kita miliki, itu dipotong sendiri oleh saudara sebangsa setanah air dengan mengatakan bahwa ini sudah kalah dengan teknologi yang bahan bakunya lebih banyak dimiliki negara lain. Oke, nanti kita juga akan meminta tanggapan dari Mas Daniel seperti apa. Iya begitu dulu, kata gitu ya. Mas Daniel Johan. Sesaat lagi tetap bersama kami. Baik, sudah bergabung bersama kita juga, sudah ada Mas Heru Dewanto, Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud. Mas Heru sudah join ya Mas, selamat pagi. Ya oke, tapi saya mau ke Bang Daniel Johan dulu. Bang Daniel, ini nampaknya kemarin, ya selamat pagi, terima kasih waktunya. Bang Daniel, kemarin nampaknya juga banyak respon positif begitu ya terkait debat Caimin kemarin. Namun ada juga beberapa pertanyaan dari paslon lainnya yang juga nampaknya tidak dijawab secara clear oleh Caimin. Tanggapan dari Anda seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Pertama, alhamdulillah kami berterima kasih kepada segenap netizen, ya, kaum milenial yang selama ini sudah sangat memberikan dukungan moral kepada pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin, ya. Rasa sayang, rasa cinta mereka itu luar biasa. Sehingga mereka itu menjadi kekuatan moral. Bahkan sampai memberikan pilihan akan diculik ke Rengas Dengklok atau dikasih Videotron. Nah, sehingga penampilan kemarin kalau dianggap prima itu adalah kemenangan semuanya. Khususnya menjadi kemenangan juga untuk netizen. Ya. Nah, sejumlah pertanyaan yang kalau kami lihat hampir semua yang ditanya dijawab dengan baik oleh Caimin. Yang Lithium Vero yang belum dijawab juga salah satunya. Iya. Lithium ya mungkin saking seriusnya membahas visi kelewatan lithiumnya. Jadi overall nampaknya Caimin kemarin sudah cukup menjawab pertanyaan semua paslon begitu ya? Dua paslon ini yang ya. Mas Daniel. Ya, sangat sangat bagus mengartikulasikan substansi ya, baik visi maupun misi dari pasangan Amin ini. Kalau dua paslon lainnya Anda menilai cukup menjawab nggak pertanyaannya Caimin? Enggak terlalu, khususnya Mas Gibran ya. Saya nggak tahu ya. Ini apakah strategi dari tim atau memang menjadi karakter aslinya Mas Gibran. Tetapi kalau misalkan ini dianggap strategi, tapi kok rasanya respon dari yang sejauh yang ada sekarang cukup lumayan negatif gitu ya. Jadi buat kita juga surprise. Tapi ya biar masyarakat yang menilainya. Oke, Mas Daniel, sebelum saya pindah ke Mas Heru Dewanto nih, Mas Daniel, apakah saya mau minjam kalimatnya Gus Imin ya, Cak Imin ya, nggak bahaya tah? Itu loh, ada menyinggung-nyinggung soal ijazah palsu, ada menyinggung-nyinggung soal Mahkamah Konstitusi, ada juga menyinggung apa lagi tuh?
soal dan beberapa hal lainnya lah ya begitu ya. Notabene adalah kan Caimin kan masih bersama juga dengan koalisinya Joko Widodo nih dan juga Kiai Ma'ruf Amin. Nggak bahaya tah? Ya, yang membedakan adalah itu dilontarkan oleh Caimin. Mungkin kalau orang lain menjadi bahaya, tapi kalau Caimin karena seorang humoris, seorang santri, akhirnya ya mudah-mudahan ya aman-aman saja. Oke ya, mudah-mudahan aman aja. Oke. Oke, saya mau ke Mas Heru. Mas Heru, tanggapannya Mas Heru. Kemarin ada pertanyaan yang dirasa tidak dijawab oleh Prof. Mahfud dari kubu 02. Akhirnya Prof. Mahfud menyatakan itu pertanyaan recehan, tidak perlu dijawab. Tanggapannya? Pertanyaan itu kan terkait dengan apa namanya green inflation ya, atau greenflation itu, betul kan ya? Green inflation. Green inflation. Inflation atau green inflation. Nah, kalau kita cek aja dari ChatGPT ya, atau dari terms atau definition dari green inflation itu, memang belum ada kesepakatan yang sama terhadap definisi itu, ya. Dan ada yang belum baku dibacakan dari ChatGPT ini. Green inflation is a widely recognized economic terms. If you are referring to inflation driven by environmental factors or policies promoting sustainability, it is not a standard term, but could be a concept discussed in the context of green initiative impacting economic trends. Artinya, memang belum menjadi term yang baku di dalam ekonomi. Karena itulah Pak Mahfud yang menjawab tidak perlu direspon. Saya rasa itu jawaban yang cukup fair. Jadi menurut Anda ini pertanyaan jebakan untuk Pak Mahfud atau gimana menurut Anda? Ya, namanya juga dalam debat. Mungkin ya, Mas Gibran itu tidak bisa menjawab gitu. Tapi ya Pak Mahfud toh menjawabnya dengan tepat juga, karena memang ini belum menjadi istilah atau definisi yang baku di dalam ekonomi. Oke, Mas Heru, tapi apakah gini loh, seharusnya begini juga kan dalam paparan tadi malam pun juga kan itu kan dipertonton oleh publik begitu ya. Artinya dalam konsep gagasan visi misi itu sudah seharusnya juga tertuang juga begitu, dan Pak Prof Mahfud itu bisa juga menjelaskan karena ada semacam kayak contoh-contoh seperti kayak demo di Perancis dan lain sebagainya yang mudah-mudahan sih tidak terjadi lah begitulah ya. Nah, momen itu nggak dimanfaatkan oleh Prof Mahfud untuk setidaknya mungkin menjelaskan gagasan visi misi terkait dengan ya istilah green inflation ini yang memang belum baku juga begitu loh. Pak Mahfud kan sudah menjelaskan sejak awal gitu segala macam yang terkait dengan energi, pangan dan lain sebagainya. Jadi kalau kami atau Pak Mahfud dan Mas Ganjar melihat debat ini adalah suatu wahana atau media untuk menyampaikan gagasan-gagasannya agar dapat dimengerti oleh masyarakat. Ini bukan media atau tempat kita adu pintar gitu ya. Karena kalau tempat adu pintar bukan di media semacam ini. Media semacam ini kan bukan tempat adu pintar, tapi tempat untuk menyampaikan gagasannya supaya masyarakat mengetahui apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan visi misi kami. Nah, kalau adu pintar itu tesnya panjang itu, ya. Tes panjang itu misalnya dari perjalanan sekolah gitu ya, dari SD, SMP sampai S1, S2 sampai S3 sampai profesor, itu namanya adu pintar namanya kan. Tapi kalau di sini bukan di situ tempatnya. Nah, kemudian kalau kita bicara soal pemilihan pemimpin tertinggi di negeri ini, kita kan tidak hanya melihat apa yang disampaikan dalam satu debat, di mana dalam debat tersebut kan bisa saja orang belajar, orang menghafal dalam waktu 1 hari atau dalam waktu 1 minggu mempersiapkan sebuah debat. Tapi yang dilihat dari seorang pemimpin atau calon pemimpin tertinggi di negara ini kan kita harus melihat track recordnya, perjalanannya, kemudian komitmennya dan sebagainya. Jadi ada hal panjang harus dilihat dari pada saat kita memimpin seorang pemimpin negara yang tertinggi. Oke, Mas Emil ada counter terkait? Menurut saya yang paling penting itu kita memastikan
bahwa semalam ini jelas paslon 1 dan 3 itu benar-benar mengkritik dan tidak ingin melanjutkan arah kebijakan dari Pak Jokowi. Itu jelas, semakin terang benderang. Yang bagian? Ya banyak Ada sekali, food estate dari juga mulai dibahas reforma awalnya. agraria dibilang Food salah estate arah, Food estate. dari bilang pangan, dari bilang masalah energi hijau. Nah, ini yang paling penting maksudnya, bahwa pada saat kita beradu negosiasi di tingkat global, itu benar-benar butuh kegigihan untuk mempertahankan posisi Indonesia. Misalnya, kita tidak mau lagi ekspor barang mentah. Habis kita dihajar melalui WTO, tapi kita tetap firm. Sehingga akhirnya kita bisa menjaga nilai tambah di dalam negeri. Nah, kenapa greenflation atau LFP ini bukan pertanyaan gimmick? Kenapa? Karena tadi penting bahwa ini adalah arah. Kita bicara peningkatan penerimaan negara dari 3 miliar dolar menjadi 33 miliar dolar. Artinya kita bicara hampir 450 triliun penerimaan negara. Tapi kurang dijelaskan kemarin oleh Gibran. Tapi ini yang paling penting, top of mind. Masyarakat ingin tahu pada saat sebuah isu dilempar, yang ada di top of mind pemimpinnya apa. Karena ini paling penting, yang ada di top of mind Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran adalah kehati-hatian dalam menerapkan prinsip hijau. Kita akan ambil elemen energi atau ekonomi hijau yang kita punya comparative advantage, keunggulan komparatif. Karena yang kita pertaruhkan nasib 270 juta rakyat. Jadi meskipun debat itu seperti mungkin Pak Mahfud sendiri di press conference menyampaikan, saya nggak jawab pertanyaan Mas Gibran, saya bilang recehan, itu gimmick. Jadi dan saya seneng lihat Pak Mahfud juga ikut menikmati. Aku juga nyari. Artinya apa, bahwa kita pengen publik jangan ngantuk loh pas dengerin ini. Ini penting, jangan ngantuk. Lihat 3 pemimpin ini, lihat substansinya, kebijakan mana yang ada di arah yang benar. Itu yang paling penting. Di segmen berikutnya dong. Saya cuma ingin memberi contoh waktu Prof Mahfud juga gini. Saya juga lihat nggak ada tuh jawabannya. Tapi nanti Bang Ege boleh tanggapi. Tadi pernyataan dari Mas Emil terkait ini cukup jelas 1 dan 3 ini nampaknya tidak akan melanjutkan nantinya program-program Pak Jokowi. Nah, menarik ya. Nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Ya, itulah potongan-potongan mencari jawaban begitu ya. Kalau mereka yang debat aja bingung sama jawabannya, apalagi kita gitu. Nyarinya di mana? Bang Ege, kalau melihat nih, sejalan nggak dengan pernyataan Mas Emil tadi menyatakan bahwa kalau dari debat kemarin memperlihatkan bahwa 1 dan 3 ini nampaknya tidak akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi, khususnya di tema-tema yang kemarin dibahas begitu ya. Selain itu juga ada arahan nggak nanti 1 dan 3 mungkin jadi 1 gitu? Dari debat kemarin nih. Kita sudah bilang di sini kemarin pagi ya, bahwa nanti akan terjadi adegan 1-2-1-2. Sebetulnya antara 1 dan 3, tapi formulanya 1 melawan 2. Kurang lebih begitu ya. Iya. Dan itu mulai dari pertama kok. Udah kelihatan ya. Dari awal kan, dari awal tuh sudah mulai kan Cak Imin dulu kan. Mulai itu sudah langsung tentang 500.000 hektar. Food estate. Langsung ofensif ya. Iya, langsung yang kemudian juga Prof Mahfud juga food estate dari awal gitu ya. Sudah 1-2. Tiki-takanya, tiki-taka itu maksud saya ada orang di sini yang berdua doang yang ngomong 2 kali itu. Iya kan? Sama dong kayak kejadian debat itu 1 kali, yang ini 2 kali kemarin ya. Jadi apakah itu ada kaitannya nanti dengan koalisi putaran kedua atau enggak? Ini persoalannya jadi nggak putaran kedua itu kan? Atau 1 putaran. Nah, lepas dari itu mereka kemarin karena ini debat cawapres yang terakhir kan kita bilang di sini all out. Itu lupa seakan-akan ada di dalam koalisi. Yang menarik sebetulnya saya bayangkan Gibran bisa tapi Daniel Johan tadi bilang katanya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa supaya nggak ngantuk, nggak apa-apa. Tapi maksud saya gini, kan menarik kalau Gibran misalnya bilang, bukannya ketika Prof Mahfud ngomong mafia ini mafia itu dan kan Bapak Menko Polhukamnya gitu ya. Nah nanti Pak Mahfud juga bilang, tapi kan saya lapor ke bapak kamu, misalnya gitu. Iya, tapi kan nggak terjadi. Jadi panjang. Itu terlalu personal mungkin ya. Nah ya, yang mau saya katakan adalah begini.
sampai pertengahan itu, saya hadir sendiri di situ, saya pikir Gibran luar biasa. Banyak sekali data di luar kepalanya yang mengalir cepat tuh, green job. Sebelum sesi tanya jawab masing-masing paslon ya? Itu gigawatt ya, 3686 yang muncul dari potensi EBT, potensi dari energi baru dan terbarukan ya. 110 juta itu ya tanah yang sudah disertifikasi. Itu cepat sekali. Tapi memang betul begitu mulai ada adegan botol, dan saya itu belum pernah, saya kan mempelajari betul semua arsip-arsip debat-debat di Amerika misalnya waktu kuliah. Di sini beberapa kali nonton debat juga. Belum pernah tuh ada adegan saya. Itu benar-benar gaya baru dalam debat di seluruh dunia barangkali ya, sependek atau sepanjang pengetahuan saya. Even di Amerika Serikat. Iya, belum pernah. Saya belum pernah lihat Trump sejahat apapun gitu berdialog 29 November hanya verbal lah 2020 ya, itu yang paling. Tapi mulai ada. Tapi maknanya belum ada kalimat waktu itu. Baru gini, baru kemudian. Maknanya kan sama aja, sama kayak waktu Caimin mengatakan bahwa Mas Gibran tidak menjawab. Mas Gibran memperlihatkan saya mencari jawaban. Kalau saya, benar, saya mau bilang gini, masing-masing itu juga mengatakan Anda nggak jawab. Poinnya itu sekarang kalau kita lihat berapa kali Anda dalam tanda petik menggoda atau cenderung betul-betul ke ad hominem tadi. Jadi berapa kali Anda pakai itu, atau kemudian Anda kan saya kutip kemarin pagi bahwa ini sudah terjadi sebelumnya. Mohon maaf ya Gus, kalau pertanyaannya sulit. Kemarin juga terus ke Prof Mahfud ya, ini sudah 2 menit tapi nggak ada jawabannya. Jangan mengambang ya Prof, itu di debat cawapres pertama. Prof Mahfud kayaknya nampaknya bete sama saya ya, kesel sama saya. Karena saya memberikan 2 pertanyaan yang sulit ya, kurang lebih gitu ya. Jadi sama juga ke Caimin gitu kan. Ini jadi akumulasi ditambah dengan gerakan tadi, gerakan seperti itu yang kemudian orang bilang ini ad hominem. Saya nggak bisa menilai, tapi kalau Anda berbasis pada fans dan pembelaan-pembelaan yang ada ya silakan saja gitu. Tapi kita juga nggak segan-segan kan pada waktu debat yang pertama antar cawapres kita bilang Gibran itu yang tampil dalam konteks keterbatasan debat sebagai edukasi publik, tapi sebagai show-nya kan Gibran. Bang Ege, ini kita jeda dulu, tapi tadi Bang Ege mengatakan secara nggak langsung kan substantifnya disampaikan oleh Gibran tadi malam dapat gitu ya? Oh dapat. Prof Mahfud dan Caimin juga dapat. Jadi pada waktu intinya ada semuanya. Pada waktu mereka menjawab misalnya greenflation ya, greenflation ini kan. Prof Mahfud menjelaskan itu kan. Green kan ekonomi hijau. Yang dia dicabut jadi greenflation gitu ya. Prof Mahfud mengatakan ada energi hijau. Kalau muncul inflasi hijau, kita tekanlah di sini, kita tekan di situ. Harusnya kan Gibran tinggal mengatakan, bukan cuma mengatakan ada demonstrasi rompi kuning di Prancis. Dia mesti bilang Prof Mahfud itu sudah. Tapi kan ini kan strategi. Enggak bisa dia bilang Prof Mahfud yang itu kita tekan di sana. Kalau ditekan, khawatirnya artinya biarkan saja biayanya naik kan kita bisa tekan. Padahal yang harus kita hindari adalah transisi berbiaya tinggi. Poinnya di situ. Bukan. Kalau ini yang disampaikan Gibran pada pertanyaan. Lain ceritanya. Bagian yang kedua. Jawabannya juga beda lagi nanti ya. Prof Mahfud nggak akan bisa. Mas Heru Dewanto, Mas Daniel Johan, di segmen berikutnya kita tunggu tanggapan Anda. Kami akan kembali saat lagi. Kita sudah di penghujung segmen nih. Saya ingin ke Mas Heru Dewanto. Mas Heru Dewanto, artinya kalau tadi Emil Dardak dari TKN Prabowo Gibran mengatakan ini bicara top of mind. Jadi artinya meskipun hanya 2 menit, meskipun hanya 1 menit untuk menyanggah, mungkin meskipun pertanyaannya harus mungkin disampaikan agak adalah gitu yang ada di top of mind gitu Mas Heru. Mas Daniel, pertanyaan saya yang sama Mas Daniel. Bagaimana Anda menjawab ini Mas Daniel? Ya. Sorry, agak gimana Mas? Artinya kalau tadi Mas Emil Dardak itu mengatakan dalam waktu yang memang sangat sempit ini setidaknya ada pemikiran yang utama dari gagasan dan visi misi yang memang menjadi bawaan kita masing-masing tiap-tiap paslon. Nah tapi harusnya itu yang dikedepankan, bukannya hanya gimmick ataupun juga serangan-serangan yang notabene itu adalah serangan-serangan kepada pemerintahan saat ini yang membawa misi keberlanjutan seperti itu. Iya, tapi kan itu yang disampaikan oleh Caimin, hampir seluruh yang disampaikan Caimin itu masalah substantif ya. Jadi yang dianggap sebagai serangan pun sebenarnya bukan dalam konteks serangan personal, tetapi itu juga menyangkut kebijakan dan program-program yang penting seperti kenapa menjunjung food estate ya, salah satunya
karena dari konteks tema kemarin, food estate itu sangat penting untuk diungkap karena dia sebagai pelajaran bagi kita suatu kegagalan yang hampir sempurna, baik secara lingkungan itu merusak, dari konteks pangan dia tidak menghasilkan, dari konteks perencanaan dia juga tanpa AMDAL sudah dilakukan pengerjaan, sehingga bukannya dalam konteks yang personal, tetapi ini sebagai contoh agar kegagalan food estate tidak diulangi oleh pemerintah yang berikut. Jadi itu bagian dari substansi ya, top of mind-nya. Oke, Mas Emil? Ya, kalau kita kembali kepada food estate, pola pikirnya sederhana sebenarnya, bahwa kita ingin bukan hanya Jawa yang menikmati lahan agraria yang baik, maka ada tindakan afirmatif, dibangunlah jaringan irigasi, akses, mekanisasi, penguatan unsur hara tanah. Nah, proses ini gradual, tergantung dari dari kondisi awal tanah itu sendiri. Jadi ya bahwa ada yang merasa kemudian ini sesuatu yang gagal, menurut saya adalah penilaian prematur karena sudah menunjukkan di beberapa tempat progres atau trajektori menuju ke hasil yang baik. Ada peningkatan produktivitas pertanian di tempat tersebut. Tapi kalau melihat food estate ini menjadi dua paslon ini juga menjadi kritikan, dalam arti tidak hanya satu paslon, berarti kegagalan yang sempurna tadi dikatakan itu dirasakan keduanya loh, Mas Emil. Ya tergantung, makanya perspektifnya kan dua-duanya ingin memberhentikan. Jadi sedangkan kami memikirkan bahwa masyarakat Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, ingin hidup lebih sejahtera. Mereka ingin lihat apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuat tanah kami lebih produktif. Nah inilah yang paling penting karena ketahanan pangan. Mereka ingin menjadi daerah yang agraris, mereka ingin menjadi daerah yang bisa menjadi lumbung pangan. Nah ini niat tulus inilah yang diwujudkan kemudian dengan dukungan infrastruktur, dukungan sarpras. Dan sekali lagi afirmasi tadi, nanti siapa yang garap lahannya? Petani-petani setempat juga. Cuman sudah dibangunkan semua, jadi istilahnya pendekatan cross sektoral. Jadi bukan hanya Kementerian Pertanian, semua kementerian ikut urun partisipasi di sini. Integrasi, oke. Mas Heru sudah bergabung lagi, Mas Heru bersama kami. Kita ada kendala secara teknis Zoom ya sepertinya ya. Apakah suara bisa mendengar, Mas Heru? Terdengar nggak suara saya? Terdengar, aman. Mas Heru mungkin boleh menanggapi tadi 02. Ya, Mas Heru boleh menanggapi pernyataan Mas Emil terkait seharusnya dengan waktu yang singkat para paslon ini termasuk juga Mahfud MD juga bisa menjawab dengan padat, jelas dan juga secara substansinya bisa dijawab begitu. Tanggapan Anda? Pak Mahfud sudah menjawab dengan tegas, jelas dan padat. Kalau dikatakan belum jelas, tegas dan padat, itu perlu kita evaluasi lagi. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, statement bahwa yang mengatakan bahwa Pak Mahfud atau Mas Ganjar atau pasalon nomor 3 itu jelas-jelas tidak melanjutkan program yang ada sekarang ini, itu juga misleading menurut saya. Kenapa? Karena slogan kami jelas, percepatan. Apa yang ada akan kita percepat, tidak hanya kita lanjutkan. Terkait misalnya hilirisasi, kita akan mempercepat, bukan yang menghentikan. Yang kita akan percepat, kenapa? Karena kita tahu apa yang harus dipercepat. Misalnya masalah terkait dengan hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel yang ada sekarang ini perlu dipercepat. Kenapa? Karena yang ada sekarang ini kan mengandung atau memiliki isu lingkungan yang cukup serius, misalnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa nikel yang diproduksi dengan satu teknologi ini hanya bisa memenuhi pasar dari salah satu negara, ya. Sementara kita tahu bahwa pasar EV di dunia ini hanya 25% yang bisa dipenuhi oleh China. Sementara kita tahu 75%-nya adalah mobil-mobil EV dari Eropa dan Amerika. Dengan teknologi yang sekarang menggunakan asam sulfat, saya ingatkan sekali lagi, asam sulfat ini teknologi yang digunakan untuk ekstraksi nikel itu ternyata tidak bisa dipakai untuk dijual ke negara Eropa Amerika. Itu masalah hilirisasi. Kalau kita bicara green inflation, kita harusnya lebih fokus pada istilah yang lebih baku sekarang itu, yaitu just energy transition misalnya.
Kalau kita bicara just di sini, Pak Mahfud akan sangat senang menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan dan just tersebut. Jadi, menurut saya agak kurang pas untuk mengatakan bahwa Pak Mahfud tidak secara solid menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dikatakan bahwa kami tidak melanjutkan semua program Pak Jokowi. Tidak, kita akan mempercepat bagian yang kita anggap memang harus dipercepat gitu. Closing. Singkat saja, Mas. Baik, cuma singkat aja. Jelas jawabannya bahwa paslon 03 dalam konteks ini dan 01 itu tidak akan mengambil posisi untuk menjaga bahwa Indonesia nggak bisa ujuk-ujuk ikuti tren dunia karena kan mau dipercepat tuh. Nah kita nggak mau ke susu justru. Jadi jelas jawabannya. Hati-hati ke susu. Rakyat kita jadi korban. Itu sebenarnya. Dan jadi bahwa melanjutkan dengan terminologi mempercepat artinya begitu ditekan dunia global kita nggak bisa berdiri. Melanjutkan tapi jangan ke susu. Hati-hati Ya, itu yang digas Mas Gibran. Jadi itu misleading dalam konteks bahwa mengatakan melanjutkan tapi mempercepat dan nggak bisa melanjutkan tapi mengatakan bahwa capaiannya itu jelek. Nanti di luar debat lain lagi itu. Ya, jadi ini di luar debat kan? Enggak, maksud saya di dalam debat ya begitu. Akan-akan yang ini enggak, yang ini enggak. Nah, lebih daripada itu bukan berarti Mas Gibran singkat saja Bang Ege. Enggak bagus sama sekali. Sampai di tengah tuh saya akui delivernya semuanya itu bagus. Nah, sekali lagi bisa Mahfud atau Caimin yang juara, tapi Mahfud itu saya anggap sangat solid ketika redistribusi itu enggak terjawab sama sekali. Soal impor pangan relatif tidak terjawab sama sekali. Bioregional itu juga ada terjawab tapi kuat Caimin di situ gitu. Tapi yang jelas kita apresiasi ketiga cawapres kemarin juga menghadirkan edukasi dan juga menghadirkan debat yang masih luar ada biasa, satu lagi ya? yang terakhir nanti kan 4 Februari. Tapi saya saksinya loh redistribusi tanah dilakukan dan disampaikan Mas Gibran. Saya menyerahkan sendiri. Baik, tapi Bapak, waktu kita sayang sekali sudah habis. Reforma agraria ya kan waktu kita habis di sini. Terima kasih banyak Bang Ege. Bukan sertifikasi, bukan legalisasi. Mas Emil, Bang Daniel dan juga Mas Heru sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih Bapak, sehat selalu untuk semuanya. Sukses juga untuk Anda semua juga. Dan ini sekaligus menjadi akhir pertemuan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Adi dan Kamar Atik Suma pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.